Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik gitu ya, mahasiswa sekalian. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih caranya memilih uji statistik seperti itu. Nah, memilih uji statistik ini adalah hal yang paling penting begitu ya dalam mata kuliah biostatistika maupun pengolahan dan analisis data seperti itu. Nah, karena begini, ketika teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah tahu uji statistik apa yang perlu dipakai begitu ya, berarti sudah separuh jalan dari proses analisis data tersebut gitu ya. Tinggal nanti bagaimana prakteknya dan tinggal bagaimana menggunakan uh, apa namanya? menggunakan software-software gitu ya yang digunakan untuk menguji statistik misalkan kayak Stata ataupun SPSS ataupun bahkan kalau dengan sekarang bisa yang berbasis web kayak gitu ya. Tapi sebelum menginjak ke situ, sebelum masuk ke situ harus tahu dulu kira-kira mau pakai uji statistik apa kayak gitu. Oke, baik. Uh, ada beberapa hal begitu ya yang perlu kita ketahui sebelum kita memilih uji statistik seperti itu, hal-hal dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah seperti apa sih skala data begitu. Kalau kita berbicara data yang akan kita analisis, maka data tersebut akan mempunyai skala seperti itu. Atau dia tergolong dalam data seperti apa sih kayak gitu. Nah, skala data itu terdiri dari empat gitu ya, terdiri dari empat macam. Yang pertama itu adalah data yang berupa nominal, begitu. Data nominal ini adalah data-data yang seperti kayak kelompok-kelompok begitu, gitu ya, atau kategori-kategori seperti itu. Data yang termasuk dalam di sini adalah misalkan jenis kelamin, seperti itu ya, laki-laki atau perempuan. Agama misalkan, laki-laki atau perempuan, agama mohon maaf kalau agama ya berarti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tipe kepemimpinan, apakah dia kepemimpinannya itu misalkan otoriter ataukah demokratis begitu. Kalau dalam bidang kesehatan yang masuk dalam bidang ini adalah beberapa kejadian-kejadian begitu ya. Misalkan kayak status gizi, misalkan gizi baik, gizi kurang baik atau gizi buruk, misalkan kayak gitu, terdiri dari dua begitu. Atau misalkan kayak kejadian hipertensi begitu ya, dia hipertensi tidak hipertensi begitu. Nah, kalau kejadian yang terdiri dari dua hal seperti itu juga masuk ke dalam nominal kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada skala data yang berupa ordinal begitu ya. Ordinal ini berupa tingkatan begitu. Atau data-data yang memiliki satu kata kunci tingkat begitu ya. Itu biasanya memang berupa ordinal begitu ya. Misalkan adalah tingkat pendapatan misalkan atau tingkat pendidikan seperti itu. Nah, kalau misalkan nominal itu adalah kelompok-kelompok tapi dia tidak bisa diurutkan gitu ya dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Berbeda dengan ordinal, kalau dia ini juga berupa kelompok-kelompok atau golongan-golongan tapi dia bisa dikelompokkan gitu ya. Mohon maaf bukan dikelompokkan, bisa diurutkan dari yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi kayak gitu. Tingkat pendidikan misalkan, kita bisa mengurutkan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan tingkat pendapatan, kita bisa mengurutkan, misalkan yang paling rendah pendapatan 0 sampai 2 juta, kelompok 1. Kelompok 2, pendapatan 2 juta plus 1 rupiah hingga 5 juta, misalkan kayak gitu. Kolom ketiga adalah pendapatan 5 juta plus 1 rupiah hingga 10 juta, seperti itu. Nah, artinya memang ketika nominal maupun ordinal ini memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah berupa data-data yang berupa kategori begitu ya. Yang jadi pembeda adalah nominal tidak bisa diurutkan begitu ya. Tapi kalau ordinal itu dia bisa diurutkan. Begitu. Jadi kalau misalkan tadi kita berbicara jenis kelamin gitu ya, laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa berbicara bahwa perempuan lebih tinggi daripada laki-laki atau sebaliknya kayak gitu. Kemudian tipe kepemimpinan, kita tidak bisa menyatakan bahwa otoriter itu lebih baik daripada demokratis atau demokrasi lebih baik daripada otoriter. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Beda dengan tingkat pendidikan tadi yang bisa diurutkan dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi begitu. Kemudian salah satu
yang menjadi pembeda dari nominal maupun ordinal itu adalah berapa sih jumlah kelompoknya atau berapa jumlah kategorinya begitu. Kalau hanya terdiri dari dua, misalkan tidak diabetes dan diabetes, atau misalkan lulus tidak lulus, atau misalkan lagi terkena tipoid tidak terkena tipoid gitu ya, maka itu masuk ke dalam nominal. Kayak gitu. Nah, kalau ordinal itu harus terdiri dari minimal 3 kelompok. Misalkan pengetahuan kurang, cukup, baik. Minimal 3 kelompok seperti itu. Atau misalkan kepatuhan memakai masker ketika COVID-19 gitu ya. Maka bisa dikelompokkan misalkan minimal 3 kelompok. Kepatuhan kurang, kepatuhan sedang, kepatuhan tinggi kayak gitu ya. Jadi kalau skala data ordinal tidak boleh hanya terdiri dari 2 kelompok saja kayak gitu. Skala data yang berikutnya itu adalah skala data interval begitu ya. Kalau interval itu adalah skala data yang berupa angka begitu, bukan lagi berupa kelompok atau kategori begitu. Nah, tapi kalau interval Bapak Ibu semuanya itu intervalnya itu dikatakan skala data interval apabila biasanya sih ciri mudahnya adalah dia itu tidak dimulai dengan 0. Begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu nilai IQ gitu ya, itu tidak ada seseorang yang kalau dia salah semua mengerjakan nilai IQ maka IQ-nya 0. Itu enggak gitu ya. Kemudian kalau tes TOEFL misalkan, tes proficiency bahasa Inggris, tes TOEFL itu kalau yang mengerjakan salah semua, maka nilainya bukan 0 tapi 310 kayak gitu. Jadi perhitungan yang dimulai tidak dari 0, jadi gitu ya. Itu adalah masuk ke interval. Dan yang terakhir itu adalah rasio, begitu ya. Kalau rasio itu adalah angka yang dimulai dari 0, begitu ya. Berat badan itu ngitungnya mulai dari 0. Tinggi badan mulai dari 0 cm. Pendapatan mulai dari 0 rupiah. Frekuensi berolahraga, berapa banyak dia berolahraga dalam sebulan. 0 kali atau nggak pernah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah, di sini di rasio, saya menuliskan pendapatan, begitu ya. Di ordinal, saya menuliskan tingkat pendapatan, begitu. Kok bisa seperti itu? Karena begini, apabila dalam sebuah survei, gitu ya, atau dalam sebuah penelitian, kita menuliskan pendapatan dalam bentuk angka, sebenarnya, jadi misalkan pendapatannya adalah 3.250. Ya, misalkan seperti itu, kita tuliskan dalam angka seperti itu, maka masuknya adalah rasio, begitu. Tapi kalau pendapatan tersebut sudah kita golongkan gitu ya, golongan kurang dari 2 juta, golongan 2 juta hingga 5 juta, golongan ketiga 5 juta ke atas kayak gitu ya, misalkan 5 juta sampai seterusnya. Kalau sudah kita bagi dalam kategori-kategori atau kita bagi dalam golongan-golongan seperti itu, sebenarnya tidak bisa lagi dibilang pendapatan, tapi jadinya adalah tingkat pendapatan. Begitu ya. Jadi seperti apa kita menyajikan data tersebut gitu ya, meskipun awal-awalnya sama-sama gaji gitu ya. Ketika kita sajikan dalam bentuk angka, maka dia rasio, tapi kalau misalkan kita itu kita sajikan dalam bentuk kategori-kategori atau golongan-golongan tadi yang bisa diurutkan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, maka itu masuk ke dalam ordinal. Seperti itu. Oke, kemudian data itu juga terdiri dari 2 jenis begitu ya. Ada konsep data yang independen, ada konsep data yang berpasangan seperti itu. Konsep data independen itu adalah apabila dalam penelitian itu menggunakan 2 kelompok berbeda kayak gitu. Misalkan dalam sebuah penelitian kita ingin melihat apakah metode poster gitu ya, atau video singkat via TikTok yang lebih meningkatkan kepatuhan remaja menggunakan masker selama COVID-19 gitu ya. Nah, misalkan yang poster kita edukasi via poster itu kita pakai di SMA A gitu ya. Kemudian yang video via TikTok itu kita pakai di SMA B misalkan. Nah, itu kan 2 kelompok yang berbeda ya, SMA A dan SMA B. Mereka mendapatkan perlakuan berbeda. Nah, data seperti itulah yang masuk dalam kategori data independen seperti itu. Nah, kalau data berpasangan itu paling mudahnya itu adalah ketika sebuah data yang sebelum sesudah modelnya. Nah, jadi kan ada ya penelitian-penelitian misalkan dia hanya melihat gitu ya, bagaimana efektivitas media poster
di sebuah SMA kayak gitu. Tapi diukur bagaimana sebelum, begitu ya, dan juga bagaimana setelah diberikan edukasi via poster seperti itu kayak gitu. Nah, jadi kalau independen tadi ada dua kelompok berbeda, ada dua intervensi yang berbeda, gitu ya, ada dua program yang berbeda yang mau dibandingkan gitu ya. Tapi kalau berpasangan biasanya yang dibandingkan adalah satu kelompok yang sama dibandingkan seperti apa sebelum dan setelahnya seperti itu. Oke, kemudian statistik itu terbagi menjadi dua begitu ya, statistik deskriptif dan juga statistik inferensial begitu. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang lebih banyak ditemui di dunia kerja begitu ya, yang lebih banyak kita temukan di media-media gitu ya, itu adalah statistik deskriptif begitu. Statistik deskriptif itu adalah bagaimana membuat tabel, membuat rata-rata, bagaimana membuat diagram-diagram gitu ya, sehingga sebuah data itu mudah dimengerti kayak gitu. Atau membuat sebuah gambaran akan sebuah fenomena kayak gitu. Jadi kayak misalkan seperti apa sih kasus harian COVID selama seminggu terakhir, apakah naik atau turun, itu adalah statistik deskriptif seperti itu. Nah, kalau statistik inferensial itu adalah statistik yang lebih banyak digunakan di perguruan tinggi atau penelitian, begitu ya. Biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang ingin dilihat? Biasanya kesimpulan dari salah satu dari tiga hal, begitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa statistik inferensial ini ingin membuat kesimpulan dengan salah satu dari tiga kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah perbedaan, begitu ya. Kata kunci yang kedua adalah hubungan, begitu ya. Dan kata kunci yang ketiga adalah pengaruh, begitu. Ketika sebuah statistik ingin melihat apakah ada perbedaan, misalkan tadi antara poster dengan video TikTok, begitu ya. Atau misalkan sebuah statistik ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar BPJS, misalkan kayak gitu. Atau ingin melihat pengaruh antara pola aktivitas fisik dengan kejadian obesitas, kayak gitu. Apabila ada salah satu dari tiga kata kunci itu, maka itu adalah statistik inferensial, kayak gitu. Dan kalau dalam perguruan tinggi, terutama S1 ke atas, maka statistik yang digunakan untuk skripsi maupun tesis dan disertasi pasti statistik inferensial kayak gitu ya. Ini wajib untuk digunakan seperti itu. Kalau misalkan sebuah penelitian skripsi atau tesis atau misalkan atau disertasi gitu ya, kok tidak menggunakan statistik inferensial, berarti sedikit perlu diragukan begitu ya, apakah ini tepat apa enggak statistiknya kayak gitu, atau judulnya kayak gitu, atau penelitiannya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh begitu ya antara statistik deskriptif dan inferensial. Memang cara mudahnya untuk melihat itu adalah dengan tiga kata kunci tadi. Apabila ada hubungan perbedaan atau beda atau pengaruh, gitu ya. Apabila ada salah satu dari tiga kata kunci itu, maka itu statistik inferensial, kayak gitu. Itulah kenapa misalkan di sini statistik deskriptif adalah misalkan analisis rata-rata jumlah kasus harian COVID-19, gitu ya. Dan contoh deskriptif lagi itu adalah analisis tingkat pengetahuan masyarakat tentang cuci tangan yang baik dan benar, begitu. Nah, di sini kalau inferensial misalnya adalah bagaimana sih hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan protokol COVID-19. Kemudian ada juga di sini inferensial adalah seperti apa analisis pengaruh gitu ya, teman sebaya terhadap perilaku merokok remaja pada usia 10 hingga 14 tahun. Nah, karena di sini ada kata kunci pengaruh, di sini ada kata kunci hubungan, berarti dia mau membuat kesimpulan kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa masuk ke statistik inferensial kayak gitu. Oke. Kemudian di sini misalkan ada beberapa contoh gitu ya. Pengaruh penyuluhan terhadap penggunaan masker. Ini adalah statistik inferensial karena ada kata kunci pengaruh di situ. Dia mau melihat apakah ada hubungan sebab akibat gitu ya antara penyuluhan dan penggunaan masker. Kemudian gambaran penyakit tuberkulosis selama 10 tahun ini masuk ke dalam deskriptif karena tidak ada salah satu dari tiga kata kunci tadi. Artinya dia nggak mau buat kesimpulan. Contoh yang ketiga,
tren perokok pemula dalam 30 tahun terakhir ini dia deskriptif karena tidak ada kata kunci, berarti dia tidak mau membuat kesimpulan, bukan inferensial. Kemudian, pengaruh gaji terhadap kinerja perawat di rumah sakit X, dia inferensial karena ada kata kunci pengaruh di sini. Kemudian, hubungan kinerja dokter dengan kepuasan pasien di puskesmas X, dia masuk inferensial karena dia mau melihat hubungan, berarti dia mau membuat kesimpulan, ada kata kunci hubungan. Dan yang terakhir adalah hasil quick count Pilkada Jawa Timur, ini masuk ke dalam statistik deskriptif. Begitu, karena nggak ada kata kunci tersebut, berarti dia nggak mau bikin kesimpulan. Oke. Kemudian, ketika kita berbicara statistik inferensial, maka akan ada dua jenis, begitu ya. Statistik yang parametrik dan statistik yang non-parametrik, seperti itu. Nah, statistik parametrik itu adalah digunakan untuk data yang interval atau rasio, kayak gitu ya. Itulah kenapa kita tadi belajar skala data di awal, gitu ya. Sedangkan non-parametrik itu adalah untuk skala data nominal maupun ordinal. Semoga masih ingat ya, seperti apa nominal, ordinal, interval, dan rasio, kayak gitu. Kemudian parametrik adalah untuk yang data berdistribusi normal, kayak gitu. Sedangkan non-parametrik untuk data interval atau rasio namun distribusinya tidak normal. Kemudian untuk parametrik itu juga jumlah respondennya atau jumlah sampelnya itu minimal 30 ke atas. Kalau non-parametrik itu bisa kurang dari 30. Seperti itu. Oke. Jadi untuk menentukan begitu ya, apakah kita mau pakai statistik parametrik atau non-parametrik kayak gitu, maka yang pertama kita lihat adalah skala datanya. Apabila skala datanya nominal atau ordinal, langsung pakai non-parametrik. Apabila interval atau rasio, maka kita lihat dulu seperti apa distribusi datanya. Apabila distribusi datanya tidak normal, maka pakai non-parametrik. Apabila distribusi data normal, maka kita lihat dulu seperti apa besar sampelnya. Apabila sampelnya kurang dari 30, maka pakai non-parametrik. Apabila 30 ke atas, maka baru boleh pakai parametrik. Artinya di sini kita bisa menggunakan statistika yang parametrik, begitu ya, apabila dipenuhi 3 syarat, yaitu syarat skala data, interval atau rasio, syarat distribusi data, dia harus normal, dan syarat besar sampel itu 30 ke atas, baru kita bisa pakai parametrik. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dia akan menggunakan statistik yang non-parametrik. Seperti itu. Oke, nah, jadi tabel ini, begitu, ini adalah, istilahnya gongnya gitu ya dari video ini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu mau membuat skripsi gitu ya, maka sangat mungkin gitu ya ujinya adalah pakai uji yang ada di sini. Seperti itu. Seperti apa cara melihatnya gitu ya? Maka yang pertama kita tentukan dulu mau uji apa. Apakah mau uji perbedaan? Apakah mau uji hubungan atau mau uji pengaruh, seperti itu. Kalau mau uji perbedaan, begitu ya, maka ada di sebelah sini, begitu. Kemudian kalau misalkan mau uji mau uji hubungan, maka di sebelah yang sini, biru ini, gitu ya. Kemudian kalau mau uji pengaruh atau sebab akibat, jadi pengaruh itu juga bisa dikatakan sebab akibat, gitu ya. Berarti yang paling bawah sebelah sini. Kayak gitu. Sekali lagi kita tentukan dulu mau uji apa dulu nih. Kalau uji komparasi atau perbedaan maka sebelah sini. Uji hubungan itu sebelah sini. Gitu ya. Hubungan yang bagian biru muda ini. Kemudian kalau pengaruh itu adalah yang sebelah coklat sini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu kita mau uji apa gitu ya, kita lihat lagi seperti apa seperti apa skala datanya, begitu ya. Kalau misalkan skala datanya interval atau rasio, kita pakai statistika parametrik sebelah sini, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita datanya adalah skalanya ordinal, maka pakai sebelah sini, analisis data semi kuantitatif sebelah sini. Kalau misalkan data kita adalah nominal atau kategori, maka yang sebelah sini.
begitu ya. Pertemuan antara kita mau uji apa, beda, hubungan, atau pengaruh, gitu ya. Kemudian dicocokkan dengan apakah data kita interval rasio sebelah sini, kemudian ordinal sebelah sini, nominal sebelah sini, pertemuan tersebut maka akan menunjukkan uji apa yang mau kita pakai. Kayak gitu. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Misalkan sebuah penelitian itu mau melihat pengaruh, gitu ya. Misalkan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh antara misalkan pengaruh antara tingkat pendidikan, begitu ya, tingkat pendidikan dengan kualitas hidup, gitu. Misalkan data tersebut gitu ya sama-sama ordinal kayak gitu. Maka kita mau lihat pengaruh berarti sebelah sini yang paling bawah. Skala datanya apa? Ternyata tingkat pendidikan dan kualitas hidup itu skala datanya ordinal. Berarti nanti yang kita pakai adalah pertemuan antara sini dan sini berarti regresi ordinal. Kayak gitu. Itu satu contoh. Kita akan membahas berbagai contoh kayak gitu ya. Baik, misalkan sebuah penelitian ingin melihat apakah terdapat perbedaan perilaku cuci tangan, begitu ya, sebelum dan setelah penyediaan fasilitas. Jika variabel memiliki skala rasio, maka uji statistik yang tepat adalah. Oke, kita kembali ke tabel gitu ya, biar lebih mudah. Nah, tadi yang mau dilihat adalah seperti apa perbedaan gitu ya. Oke, perbedaan berarti yang sebelah sini, komparasi gitu ya. Kemudian sebelum dan setelah. Kalau tadi Bapak Ibu dan adik Mas Mbak sekalian ingat gitu ya. Data sebelum setelah itu adalah konsep data yang berpasangan. Kayak gitu ya. Kemudian tadi skala datanya adalah interval atau rasio. Maka uji statistik yang kita gunakan adalah paired t-test. Gitu. Sekali lagi, uji beda sebelum setelah itu berpasangan gitu ya. Maka dan skala datanya rasio, maka yang dipakai adalah paired t-test. Kayak gitu. Oke. Kemudian, soal yang kedua, sebuah penelitian ingin melihat apakah terdapat pengaruh antara pendapatan dengan frekuensi berolahraga. Jika pendapatan dan frekuensi berolahraga disajikan dalam bentuk rasio, maka uji statistik yang tepat adalah, mau melihat pengaruh. Pengaruh berarti yang paling bawah, kayak gitu ya. Nah, kemudian pendapatan dengan frekuensi berolahraga, gitu ya. Yang skala datanya adalah rasio. Rasio berarti pakai yang sebelah sini, statistika parametrik. Berarti pakai regresi linier gitu ya, karena ya tadi pengaruh berarti sebelah sini, kemudian interval atau rasio berarti sebelah sini, maka pakai regresi linier begitu. Oke, kita lanjutkan kembali begitu ya. Nah, kemudian sebuah penelitian ingin melihat apakah terdapat hubungan antara frekuensi berolahraga dengan kadar Hb dalam darah. Jika variabel frekuensi berolahraga dan kadar Hb disajikan dalam bentuk rasio, maka uji statistik yang tepat adalah, hubungan antara frekuensi berolahraga dengan kadar Hb dalam darah, skalanya rasio, gitu ya. Hubungan berarti sebelah sini, yang biru muda gitu ya. Kemudian skala datanya adalah rasio, berarti korelasi Pearson. Kayak gitu ya, sebelah sini, pertemuan sebelah sini juga. Gitu ya, korelasi Pearson. Kita latihan lagi. Kemudian sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan efektivitas baliho atau penyuluhan langsung terhadap pengetahuan demam berdarah warga desa A dan B, begitu ya. Apabila pengetahuan memiliki skala rasio namun berdistribusi tidak normal, begitu ya, maka uji yang tepat untuk digunakan adalah, ini sedikit naik level gitu ya. Yang pertama, yang dilihat adalah mau melihat uji beda, begitu ya. Uji beda, begitu. Uji beda berarti yang sebelah sini, kayak gitu ya. Apakah baliho atau penyuluhan langsung yang meningkatkan pengetahuan ya tadi kalau nggak salah ya. Pengetahuan tentang demam berdarah gitu ya. Pengetahuan tentang demam berdarah berarti dia rasio gitu ya. Nah tadi karena desa A dan B gitu ya, berarti itu dua kelompok yang berbeda, kemudian intervensinya juga berbeda gitu ya. Tadi kan satunya baliho, satunya penyuluhan langsung gitu ya. Berarti dua kelompok yang bebas gitu ya. Maka
Seharusnya adalah menggunakan uji T2 sampel bebas. Harusnya itu. Sayang sekali ternyata ada keterangan bahwa distribusi datanya itu tidak normal. Begitu. Berarti syarat normalitas tidak dipenuhi. Akhirnya pakainya adalah Wilcoxon-Mann-Whitney. Begitu. Jadi sebenarnya dia harusnya pakai uji T 2 sampel bebas gitu ya karena parametrik. Kemudian mau melihat perbedaan dua kelompok yang berbeda. Sayangnya karena tidak normal, maka yang digunakan adalah uji Wilcoxon-Mann-Whitney test. Seperti itu. Oke. Kemudian, sebuah penelitian ingin digunakan untuk melihat hubungan antara frekuensi berolahraga dengan quality of life. Jika frekuensi berolahraga dan quality of life memiliki skala interval, maka statistik yang tepat adalah, lihat hubungan ya, sebelah sini. Frekuensi berolahraga dengan quality of life dengan skala data interval hubungan sebelah sini. Interval adalah masuk ke parametrik, berarti pakai korelasi Pearson harusnya. Oke. Kemudian, sebuah penelitian dilaksanakan untuk melihat tingkat kesiapsiagaan desa sebelum dan setelah program desa siaga. Apabila tingkat kesiapsiagaan memiliki skala ordinal, maka uji statistik yang digunakan adalah ini ingin mungkin di sini tidak disebutkan. Di sini adalah ada kata kunci bagaimana sebelum dan setelah. Ini adalah kata kunci dua data yang berpasangan. Kayak gitu ya. Dan skala datanya ordinal. Baik. Ada kata kunci sebelum dan setelah, maka ini adalah berpasangan. Gitu ya. Kemudian tadi skala datanya itu adalah ordinal. Begitu ya, tingkat kesiapsiagaan. Jadi tingkat kesiapsiagaan berarti itu ordinal sebelum dan setelah program. Maka uji yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Kayak gitu. Kita lanjutkan lagi. Sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh insentif terhadap tingkat kinerja. Jika insentif memiliki skala rasio dan kinerja memiliki skala ordinal, maka uji statistik yang digunakan adalah Baik, ini adalah pengaruh insentif gitu ya terhadap tingkat kinerja. Pengaruh maka sebelah sini yang coklat paling bawah kayak gitu ya. Insentifnya itu rasio gitu ya. Kalau rasio berarti ikut ini gitu ya. Satunya itu ordinal gitu ya. Tingkat kinerja itu ordinal sebelah sini. Maka karena ada perbedaan begitu ya. Satunya rasio, satunya ordinal, maka yang rasio harus ngalah ke ordinal. Itulah kenapa pakai ujinya jadinya adalah regresi ordinal. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang ordinal itu tidak bisa ikut ke yang interval atau rasio, nggak bisa gitu ya. Yang bisa adalah yang dia sekali lebih tinggi interval atau rasio, dia turun ke bawah jadi ordinal. Itulah kenapa kalau mau lihat pengaruh gitu ya, satunya ordinal, satunya rasio, maka jadinya pakai regresi yang ordinal sebelah sini. Kita lanjutkan. Sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara durasi melihat layar dengan tingkat anxiety gitu ya pada remaja usia 18 hingga 25 tahun. Maka uji statistik yang dipakai adalah seringkali teman-teman memang penelitian itu tidak langsung disebutkan gitu ya skala datanya gitu. Itulah kenapa ada kalanya memang ada beberapa clue-clue yang kita bisa pakai untuk mengetahui ini skala datanya apa kayak gitu. Misalkan, ini mau melihat hubungan, clear, jelas. Durasi melihat layar. Nah, kalau kita menggunakan logika gitu ya teman-teman, durasi melihat layar itu kan berarti kan 30 menit, 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Berarti dia berupa rasio atau berupa angka. Kayak gitu ya. Nah, kemudian tingkat anxiety. Kalau kita berbicara tingkat, teman-teman, maka ini adalah data yang ordinal. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa hubungan gitu ya. Kalau kita kembali ke tabel gitu ya. Maka ini tuh hubungan begitu ya. Satunya
rasio, gitu ya. Satunya tingkat anxiety, berarti pakainya ngalah sama yang ordinal, gitu ya. Atau ngalah sama si tingkat tadi, yang dia standarnya ordinal, maka pakai korelasi Spearman. Kayak gitu. Ya, nggak bisa pakai korelasi Pearson. Oke, korelasi Spearman ya. Oke, kemudian sebuah penelitian dilaksanakan untuk melihat pengaruh sikap terhadap kepatuhan menggunakan APD. Jika sikap dan kepatuhan memiliki skala rasio, maka uji statistik yang tepat adalah, ini adalah pengaruh sikap dengan kepatuhan, kayak gitu ya. Kalau pengaruh berarti yang paling bawah gitu ya, jelas pakai regresi kayak gitu. Kemudian skalarnya adalah rasio gitu ya, berarti yang dipakai adalah regresi linier. Silahkan nanti dihubungkan sendiri ya di tabelnya kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah soal-soal yang terakhir gitu ya, saya sengaja buat soal yang banyak, semoga biar makin biar makin yakin gitu ya pakai yang mana. Oke, sebuah penelitian ingin meneliti apakah terdapat pengaruh antara tekanan darah dengan kejadian stroke. Gitu ya. Maka uji statistik yang tepat untuk penelitian tersebut adalah, kita emang harus mengira-ngira dulu gitu ya di sini ya. Dia mau melihat pengaruh, berarti regresi yang paling bawah, selesai. Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah Bapak Ibu gitu ya, mahasiswa sekalian, adik-adik gitu ya, tekanan darah itu skalanya rasio. Gitu ya. 80, misalkan 90, 100, 110 gitu ya. Itu kan rasio ya terkait dengan tekanan darah. Nah, tapi yang satunya adalah kejadian stroke. Seperti yang saya bocorkan di awal tadi tentang skala data, kejadian stroke ini adalah sebuah data yang nominal, gitu ya. Karena nanti pilihannya hanya akan dua, dia kena stroke, nggak kena stroke. Kayak gitu. Maka, uji statistik yang digunakan, gitu ya. Nah, pengaruh dari sebelah sini, gitu ya. Tadi tekanan darah itu rasio, mohon maaf, tapi kejadian stroke itu kan pilihannya hanya dua ya tadi ya, terkena stroke, tidak terkena stroke, maka pakainya adalah regresi logistik. Seperti itu. Nih regresi logistik kayak gitu. Sebuah penelitian ingin melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan membayar BPJS. Mau melihat apa hubungan? Selesai. Kemudian tingkat pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi, tingkat gitu ya, berarti dia ordinal gitu ya. Kemudian tingkat kepatuhan. Nah, itu juga ordinal juga. Berarti hubungan gitu ya antara dua yang ordinal, maka jawabannya adalah korelasi Spearman. Bisa dicek di tabel ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, soal yang terakhir, sebuah penelitian dilaksanakan untuk melihat perbedaan efektivitas media YouTube atau TikTok untuk meningkatkan minat remaja dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Jika minat diukur dalam tingkatan gitu ya, tingkatan berarti ordinal, maka uji statistik yang tepat digunakan adalah, di sini Bapak Ibu mahasiswa sekalian, Bapak adik-adik gitu ya, ingin melihat perbedaan begitu ya, efektivitas media YouTube atau TikTok. Berarti ini dua kelompok yang berbeda. Satunya kelompok YouTube, satunya kelompok TikTok gitu ya. Untuk meningkatkan minat remaja dalam mengkonsumsi buah dan sayur gitu ya. Ketika minat itu ordinal atau tingkatan, maka uji statistik yang dipakai adalah, kita harus kembali ke tabel gitu ya biar jelas. Mau melihat perbedaan dua kelompok yang berbeda gitu ya. Artinya bebas, satunya kelompok YouTube, satunya kelompok TikTok kayak gitu ya. Nah, tadi ternyata minat itu diukur dalam tingkatan, artinya ordinal. Begitu ya. Berarti pakai Wilcoxon-Mann-Whitney test. Jawabannya harusnya begitu. Mohon maaf kalau di video ini harus bolak-balik gitu ya, harus bolak-balik bolak-balik slide. Untuk memastikan Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian paham dengan seperti apa cara melihat tabelnya kayak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu Bapak Ibu semuanya gitu ya, mahasiswa sekalian dalam memilih uji statistik gitu ya, terutama
untuk istilahnya untuk keperluan penelitian di perguruan tinggi seperti itu. Semoga ini bisa membantu gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.